warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Fiona Agustin dari Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang teori Reva-Rubin. Inquiry dan observasi di lingkungan sekitar tentang teori Reva-Rubin. Teori Reva-Rubin menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak, sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Menurut Reva-Rubin, seorang wanita sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan, antara lain 1. Kesejahteraan ibu dan bayi. 2. Penerimaan dari masyarakat. 3. Penentuan identitas diri. 4. Mengetahui tentang arti memberi dan menerima. 5. Perubahan umum pada perempuan hamil. 6. Ketergantungan dan butuh perhatian. 7. Membutuhkan sosialisasi. Tahap-tahap psikologis yang biasa dilalui oleh calon ibu dalam mencapai perannya. A. Anticipatory stage. Seorang ibu mulai melakukan latihan peran dan memerlukan interaksi dengan anak yang lain. B. Honeymoon stage. Ibu mulai memahami sepenuhnya peran dasar yang dijalaninya. Pada tahap ini, ibu memerlukan bantuan dari anggota keluarga yang lain. C. Plateau stage. Ibu akan mencoba apakah ia mampu berperan sebagai seorang ibu. Pada tahap ini, ibu memerlukan waktu beberapa minggu. Sampai itu kemudian melanjutkannya sendiri. D. Disengagement merupakan tahap penyelesaian latihan peran sudah berakhir. Aspek-aspek yang diidentifikasi dalam peran ibu adalah gambaran tentang idaman, gambaran diri dan tubuh. Gambaran diri seorang wanita adalah pandangan wanita tentang diri sendiri sebagai bagian dari pengalaman dirinya. Sedangkan gambaran tubuh adalah berhubungan dengan perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan. Arti dan efek kehamilan pada pasangan. Pasangan merasakan perubahan tubuh pasangannya pada kehamilan 8 bulan sampai dengan 3 bulan setelah melahirkan. Lelaki juga mengalami perubahan fisik dan fisikososial selama wanita hamil. Anak-anak akan dilahirkan merupakan gabungan dari 3 macam perbedaan. Yang pertama, ibu dengan pasangan. Kedua, hubungan ibu dengan janin yang berkembang. 3. Hubungan ibu dengan individu yang unik. Tugas yang harus dilakukan ibu atau pasangan dalam kehamilan. Percaya bahwa ia hamil, berhubungan dengan janin dalam satu tubuh. Persiapan terhadap pemisahan secara fisik pada kelahiran janin. Penyelesaian dan identifikasi kebingungan dengan peran transisi. Reaksi yang umum pada kehamilan. Trimester 1. Ambivalen, takut, tentasi, khawatir. Trimester 2. Perasaan enak, meti kebutuhan untuk mempelajari perkembangan dan pertumbuhan janin menjadi narsistik, pasif, introvert, egosentrik, dan self-centered. Trimester 3. Berperasaan aneh, sembrono, jelek, menjadi introvert, merefleksikan terhadap pengalaman masa kecil. Aspek yang diidentifikasi dalam peran ibu. 1. Gambaran tentang idaman bayi sehat. 2. Gambaran tentang diri memandang tentang pengalaman yang dia lakukan. 3. Gambaran tubuh. Gambaran ketika hamil dan setelah nifas.
Beberapa tahapan aktivitas penting sebelum seseorang menjadi seorang ibu. 1. Taking on. Tahapan meniru. Seorang wanita dalam pencapaian sebagai ibu akan memulainya dengan meniru dan melakukan peran seorang ibu. 2. Taking in. Seorang wanita sedang membayangkan peran yang dilakukannya. Introjection, projection, dan rejection merupakan tahap di mana wanita membedakan model-model yang sesuai dengan keinginannya. 3. Letting go. Wanita mengingat kembali proses dan aktivitas yang sudah dilakukannya. Pada tahap ini, seorang akan meninggalkan perannya di masa lalu. Reva Rubin mengklasifikasikan tahapan ini menjadi 3 tahapan, yaitu A. Periode taking in, hari pertama hingga kedua setelah melahirkan. 1. Ibu masih pasif dan tergantung pada orang lain. 2. Perhatian ibu tertuju pada kekhawatiran pada perubahan tubuhnya. 3. Ibu akan mengulangi pengalaman-pengalaman ketika melahirkan. 4. Memerlukan ketenangan dalam tidur untuk mengembalikan keadaan tubuh ke kondisi normal. 5. Nafsu makan ibu biasanya bertambah, sehingga membutuhkan peningkatan nutrisi. Kurangnya nafsu makan menandakan proses pengembalian kondisi tubuh tidak berlangsung normal. B. Periode taking hold, hari kedua hingga keempat setelah melahirkan. 1. Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan meningkatkan tanggung jawab akan bayinya. 2. Ibu memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, BAK, BAB, dan daya tahan tubuh. 3. Ibu cenderung terbuka menerima nasihat bidan dan kritikan pribadi. 4. Ibu berusaha untuk menguasai keterampilan merawat bayi seperti menggendong, menyusui, memandikan, dan mengganti popok. 5. Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak mampu membesarkan bayinya. C. Periode letting go. 1. Terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh dukungan serta perhatian keluarga. 2. Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan memahami kebutuhan bayi, sehingga akan mengurangi hak ibu dalam kebebasan dan hubungan sosial. Di sini saya dapat hasil observasi, yaitu identitas ibu nama Amanda. Saat ini ibu hamil anak pertama mengalami perut nyeri, mual, muntah, dan kaki bengkak. Usianya 20 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SLTA. Menurut teori Reva Rubin, harapan saat sekarang hamil ibu memikirkan kesehatan bayinya, melakukan penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Beliau juga menginginkan pengakuan masyarakat bahwa beliau sedang hamil dan bukan dari hubungan gelap. Ibu juga mulai arti memberi dan menerima dengan bayinya. Contoh menerima, ibu menerima akan kehamilannya dan tidak akan menggugurkan kehamilannya. Contoh memberi, ibu selalu mengonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Tahapan psikososial atau psikososial stage. A. Anticipatory stage. Ibu Amanda sering mencoba menggendong dan menyuapi bayi tetangga. Yang B. Honeymoon stage. Ibu Amanda bertanya kepada ibunya berkaitan dengan tata cara bagaimana ibu dulu merawat dia ketika masih balita. Yang C. Flaute stage. Ibu Amanda berlatih mengasuh anak tetangga dengan didampingin ibu si anak dalam kurun waktu beberapa minggu. Sampai itu, Ibu Amanda mampu melakukan dan melanjutkan tindakannya sendiri dalam merawat seorang bayi balita,
tanpa didampingi oleh ibu si anak tersebut. Di segmen Ibu Amanda sudah tidak mengasuh bayi tetangga lagi, dikarenakan akan mempersiapkan untuk kelahiran bayinya. Tahapan pelaksanaan peran menjadi seorang ibu. 1. Taking on. Ibu Amanda meniru tetangganya yang sedang hamil dan belajar dengan hal-hal yang akan dihadapinya nanti. Contohnya, bagaimana rasanya melahirkan, apa yang dilakukan orang lain selama melahirkan atau bagaimana bayi pada masa-masa awal kelahiran. 2. Taking in. Ibu Amanda membayangkan seperti apa nanti saat melahirkan, baju apa yang akan dipakaikan ke bayinya, bagaimana hubungannya dengan suami dan anggota keluarga lain setelah melahirkan. Ketiga, letting go. Ibu Amanda sadar akan tanggung jawabnya terhadap bayi yang dikandungnya dan perlahan-lahan akan meninggalkan perilaku tergantungnya terhadap orang lain, dan sadar bayi yang dikandungnya akan dirawat tanpa paksaan, yaitu menggunakan hati nurani. Itulah hasil presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.